Selamat bertemu lagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori biaya dan estimasi. Ada beberapa konsep yang kita akan ulangi, walaupun saya yakin Anda sebenarnya sudah cukup paham dengan konsep-konsep ini karena sudah kita bicarakan di mata kuliah sebelumnya. Tapi untuk sekedar mereview, kita bicarakan lagi beberapa konsep yang ada dalam teori biaya. Yang pertama, kita bicarakan tentang konsep explicit cost atau accounting cost. Di awal-awal perkuliahan kita sudah membicarakan tentang explicit cost, biaya eksplisit, yakni biaya yang muncul dalam catatan keuangan atau biaya yang muncul di sistem akuntansi perusahaan. Nanti kalau pendapatan dikurangi dengan explicit cost, kita sebut laba bisnis. Yang kedua, kita bicara tentang economic cost. Economic cost ini adalah biaya-biaya yang tidak muncul dalam catatan keuangan, tetapi sebenarnya biaya itu ada. Biaya ini tidak muncul di laporan atau di catatan, tapi sesungguhnya nilai ini berarti bagi perusahaan. Kenapa? Karena input-input yang tidak ada dalam catatan keuangan sebenarnya ia harus dibayar oleh perusahaan. Misalnya ada aset yang sebenarnya yang secara accounting tidak dibayar karena aset itu milik kita sendiri, tapi sebenarnya secara ekonomi ada harga atas aset itu. Misalnya ada biaya opportunity kalau aset itu kita gunakan ke tempat lain. Lalu kemudian ada biaya-biaya relevan. Biaya relevan itu adalah biaya yang sesuai atau berguna dalam aktivitas bisnis yang kita jalankan. Jadi kalau kita misalnya punya rencana bisnis, kemudian ada biaya yang bekerja di rencana bisnis itu disebut dengan biaya relevan. Biaya relevan itu ada namanya incremental cost, biaya pengembangan. Jadi kalau misalnya kita punya kebijakan perusahaan, misalnya kita ingin melakukan implementasi kebijakan baru, nah dalam implementasi kebijakan baru itu muncullah biaya-biaya yang harus kita lakukan untuk menjalankan kebijakan itu, walaupun biaya itu tidak langsung berkaitan dengan sistem dengan proses produksi. Itu disebut dengan incremental, biaya yang kita keluarkan untuk peningkatan kompetisi perusahaan kita. Yang selanjutnya ada sunk cost. Sunk cost itu biaya yang tidak relevan, itu biaya yang tertanam dalam perusahaan kita tapi tidak digunakan atau tidak berpengaruh dalam keputusan kita. Ini Anda sudah tahu ya, saya kira sudah kita bicarakan juga sebelumnya tentang biaya-biaya jangka pendek yang ada dalam perusahaan. Ada biaya total, ada biaya total, biaya tetap total, ada biaya variabel total. Setiap biaya itu ada definisinya. Total cost itu adalah gabungan atau penjumlahan dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Atau di pendekatan lain, total cost itu adalah fungsi dari Q. Di awal, coba ingat lagi mata kuliah ini, di awal kita bicara tentang cara mengungkapkan hubungan ekonomi, yang salah satunya melalui persamaan, di mana total cost itu adalah fungsi dari Q atau kuantitas output yang kita hasilkan. Ini rumus-rumus turunannya
sebenarnya ini hanya pengulangan ya. Average total cost atau biaya total rata-rata. Jadi kita mencari hubungan antara total cost dibagi dengan kuantitas output. Average fixed cost berarti total fixed cost kita bagi dengan kuantitas output. Average variable cost, biaya variable rata-rata. Ini total variable cost dibagi quantity. Average total cost. Average total cost itu bisa kita dapatkan dengan cara membagi antara total cost dengan quantity, juga bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Marginal cost itu adalah berapa pertambahan biaya akibat kita menambah satu unit output. Ini total cost per delta total cost per delta Q. Ini contoh penggunaannya. Total variable cost, ini quantity, jumlah output dari pabrik kita. Total fixed cost, biaya tetap total variable cost, biaya variable total cost. Total cost itu gabungan dari TFC ditambah TVC. 60 ditambah 0 sama dengan 60, 60 tambah 20 sama dengan 80, dan seterusnya. AFC, average fixed cost. Jadi fixed cost ini kita bagi dengan jumlah output ya. Jadi TFC dibagi Q, jadinya average 60 dibagi 1, 60 bagi 2, 30, dan seterusnya sampai 60 bagi 5, 12. Average variable cost, total variable cost kita bagi dengan quantity. Average apalagi ini, average total cost itu adalah total cost dibagi dengan quantity. Lalu MC itu berarti delta total cost dibagi dengan delta quantity ya. Seperti ini, 90 dikurang 80, delta TC per delta C. Jadi ini kita cari pengurangannya. 90 dikurang 80 per 1, jadi 10 ya. Ini 105 dikurang 90 dibagi 2. Oke. Ini sebagai contoh. Ini kinerja biaya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kurva. Ini sudah kita pelajari juga sebelum-sebelumnya. Kurva total cost, kurva total variable cost. Jarak antara total variable cost dengan kurva total variable cost dengan kurva total cost itu, ini sebenarnya adalah total fixed cost. Ini sebenarnya ini total fixed cost. Ini jarak TC TR, atau di sini ini jarak TC TR. Ini total fixed cost. Semestinya ada garis lagi di sini ini untuk memperlihatkan bahwa ia fix, tidak berubah-ubah. Ini MC, ATC dan AC. Kita selalu ingat bahwa MC itu akan memotong kurva AC di titik terendahnya. Nah, ini average variable cost. Kalau kita menggunakan tenaga kerja, maka variable cost itu bisa kita turunkan menjadi variable costnya tenaga kerja. Apa variable costnya tenaga kerja? Yakni upahnya, yaitu wage ya. Wage. Jadi berapa upah dari tenaga kerja kita itu.
Kita lanjutkan. Nah, ini kalau long run ya, kurva biaya jangka panjang. Kalau tadi kita bicara TC ya, itu short ya. Sekarang kalau long run jangka panjang berarti kita bicara LTC, LAC, LMC, karena dia berjangka panjang. Jangan lupa periode jangka panjang sampai jangka pendek itu ditentukan dari apakah inputnya masih ada yang tetap atau tidak. Bila sudah tidak ada lagi input yang tetap, maka kita sudah berada pada periode jangka panjang. Ini kurva biaya jangka panjang. Nah, karena biaya jangka panjang itu berkaitan dengan perubahan dari kurva indifferent, kemudian kurva apa yang kita sebut dengan garis isokos ya, isokos dan isokuan. Ini garis isokuan ya, kurva isokuan. Kemudian ini kurva garis isocost. Artinya jika produksi dilakukan di sepanjang garis ini, maka biayanya sama. Jika produksi dilaksanakan sepanjang garis ini, maka outputnya sama. Lalu kemudian kita akan mencari pilihan titik mana yang akan kita jadikan sebagai titik output. Titik bukan titik output, tapi titik produksi kita. Nah, itu adalah dengan cara mencari titik temu terendah antara isokos dengan isokuan. Jadi di sini kalau dia melengkung ini, kita cari lengkungan yang paling dekat ke titik origin. Jadi kalau dia melengkung seperti kurva 5Q ini, maka berarti yang ketemu dengan isokos di sini, di titik terendahnya. Nah, dari sini kemudian diterjemahkan menjadi kurva total cost jangka panjang. Coba lihat ini ya. Misalnya titik A itu adalah jumlah outputnya 4, kapitalnya 4. Nah, di sini kita lihat berapa outputnya. Labornya 4, kapitalnya juga 4. Berapa outputnya? Outputnya 1. Jadi outputnya 1 nih. Kita lihat outputnya 1. Biayanya berapa? Ternyata biayanya 80. Oke, kita ubah dengan menjadi kurva biaya. Outputnya 1. Long term atau long run cost-nya, total cost-nya itu adalah 80. Kita lihat juga di sini ketika biaya 100, biayanya 100, biaya 100 mana ini? Biaya 100, jumlah produksinya 2 ya, 2Q. Ini outputnya 2, ini output 2, biayanya 100. Dan begitu selanjutnya. Jadi kurva biaya tetap ini menggambarkan expansion path sebenarnya ya, garis ekspansi ya, setiap titik ini. Anda bisa perhatikan ya, A, C, E itu adalah outputnya 3. Ini nggak kelihatan ya outputnya 3 ya, mungkin lewat ini. A, C, sampai J malah ya. G ini G itu outputnya 4, costnya 120. Outputnya 4, costnya 120. Lalu kemudian kita turunkan menjadi kurva marginal cost dan kurva average cost. Apa bedanya long run curve dengan short run curve? Short run curve itu hanya ada satu curve saja karena dia berjangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang kita akan melihat bagaimana pergerakan average cost dari satu skala ke skala yang lain. Ini contoh SAC, SAC1, SAC2,
SAC3, SAC4. Jadi kalau misalnya perusahaan memproduksi untuk satu unit output biayanya $80. Jika ia ingin memproduksi 2 unit output, biaya per unitnya itu menjadi di bawah 60 ya, di bawah $60 dengan 2 produk. Bagaimana jika produknya 1,5 unit? Nah, ternyata 1,5 unit itu ketemunya di titik reaction. Nah, dari titik ini kita bisa melihat ada kalanya kurva itu dempet. Misalnya gini, kalau kita memproduksi output sebanyak 2 unit, kita bisa memproduksi di C aksen atau di C bintang. C aksen atau C bintang ini sama-sama memproduksi 2 output, tapi biayanya berbeda. Yang satu di bawah 60, saya nggak tahu nih apakah 70 apakah 50 atau berapa. Yang satu di atas 60, C itu di atas 60. Maka pilihan perusahaan itu adalah di C. Begitu seterusnya. Nah, jika skala pabrik itu dihitung dari setiap satu langkah ke langkah yang lain, langkah satu langkah lain, itu kita akan melihat nanti pola yang sangat rapat ya. Kalau di sini cuma ada 4 source average cost, di sini malah ada kurva SAC-nya sampai 11. Source average cost-nya sampai 11, sehingga kelengkungan average cost itu tidak lagi tajam seperti ini, tapi sudah mulai rapat satu sama lain, sehingga kita bisa menarik garis LAC yang lebih baik. Kita lanjutkan. Nah, ini bentuk-bentuk kurva LAC yang muncul bisa jadi karena proses pembelajaran. Jadi LAC itu kan average cost itu kan pasti akan turun. Dalam kegiatan bisnis perusahaan average cost itu akan turun. Nah, dengan semakin banyaknya jumlah kuantitas, maka average cost-nya akan turun. Jadi ibaratnya kalau kita beli sedikit sama dengan beli banyak, beli sedikit atau beli banyak itu modalnya beda. Kalau beli banyak, modal per unitnya bisa jadi lebih murah. Sementara kalau beli sedikit, modal per unitnya jadi banyak. Nah, di sini kita melihat ada beberapa kemungkinan yang terjadi sepanjang perkembangan perusahaan. Karena ada pembelajaran di sini. Perusahaan itu mempunyai pembelajaran. Jadi kalau awalnya ia bisa memproduksi dengan memproduksi sesuatu berbiaya besar karena mereka belum efisien, tapi kemudian seiring waktu mereka mulai belajar, akhirnya menjadi lebih efisien. Karena menjadi lebih efisien, maka kurvanya menurun. Nanti secara teoritis makin lama justru juga akan naik lagi. Karena apa? Karena ada tuntutan untuk mengelola biaya-biaya average yang masih ada. Jadi ini teman-teman, ada beberapa alternatif dari bentuk kurva pembelajaran. Ada yang proses turunnya average cost itu landai, ada yang proses turunnya average cost itu curam, nanti naik lagi tapi naiknya tidak signifikan. Ada yang makin lama semakin turun dan tidak ada tanda-tanda untuk naik, tapi juga tidak mungkin menjadi nol. Nah, lalu bagaimana meminimalisasi cost secara internasional? Karena bisnis kita sudah menjadi bisnis yang internasional. Ya, salah satunya kita harus belajar untuk menggunakan foreign sourcing of input, yang menggunakan input yang ada dari luar negeri. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengadakan input seluruhnya berasal dari negeri kita sendiri, yang bisa jadi justru akan menjadi lebih mahal. Kita cari input dari luar negeri yang mungkin lebih
murah. Anda bayangkan contohnya ya, apakah sebaiknya kita impor gandum atau bikin lahan gandum di Indonesia? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa? Karena kan kita juga butuh bahan gandum itu untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk membuat tepung misalnya ya, tepung terigu itu kan dari gandum. Kalau kita membuat lahan untuk bertani gandum sendiri, apakah biayanya akan lebih murah daripada kita membeli atau mengimpor gandum dari luar? Jadi di sini kita harus membuat strategi. Bisa jadi kita akan menggunakan foreign sourcing input ya, menggunakan input dari sumber-sumber yang asli dari luar, karena mungkin mereka lebih efisien. Kalau mereka lebih efisien, kita bisa lebih kompetitif, kita bisa lebih mampu bersaing karena modal kita yang semakin, atau biaya produksi kita yang semakin rendah. Sebaliknya kalau kita paksakan tetap menggunakan input dalam negeri sementara biaya pengadaan di dalam negeri lebih mahal, artinya kita tidak bisa mendapatkan kemampuan untuk berkompetisi yang lebih baik. Kemudian New International Economies of Scale, maksudnya status atau skala ekonomi internasional yang baru, di mana perusahaan harus menghadapi tantangan dari dunia internasional. Oleh karena itu perusahaan bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di dunia internasional sehingga dia mencapai suatu skala yang lebih baik, skala ekonomi yang lebih baik. Perusahaan harus secara konstan melakukan eksplorasi sumber-sumber input yang murah dan produksi di luar negeri untuk tetap kompetitif. Jadi Anda bisa lihat kadang-kadang perusahaan itu mencari pabrik di luar dari negara asal dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Itu kenapa? Karena ada skala ekonomis. Anda bayangkan kalau kita membuat sendiri pabrik di Indonesia dari nol, itu mungkin biayanya lebih mahal ketimbang kita menggunakan pabrik yang ada di luar yang sudah lebih profesional, yang sudah mencapai skala ekonomisnya sendiri. Jadi kita lebih bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk modal kita, untuk biaya-biaya kita. Kemudian immigration of skilled labor, masuknya tenaga-tenaga ahli atau tenaga-tenaga terdidik dari luar. Dengan ada tenaga-tenaga terdidik dari luar, kita bisa lebih kompetitif juga. Kemudian ada juga brand drain. Brand drain itu kebalikannya. Kalau di immigration of skilled labor itu orang-orang ahli dari negara lain masuk ke negara kita, brand drain sebaliknya, perusahaan kita atau negara kita kehilangan para ahli ya, kehilangan orang-orang berbakat, kehilangan orang-orang yang punya kemampuan atau disebut juga expert ya, ahli, karena mereka mencari kehidupan di luar negeri, mungkin karena alasan keamanan, mungkin karena alasan kompensasi yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Ini namanya kebocoran otak atau brain drain. Oke, mungkin itu dulu untuk bagian ini, nanti kita akan jelaskan untuk bagian selanjutnya.